Ketemu lagi di mata kuliah Data Science. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Data Science dengan penerapan pada data mining. Keberadaan Data Science ya, setelah dimanfaatkan banyak perusahaan untuk mempermudah pengolahan data yang dimiliki, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada tatap muka sebelumnya. Data Science banyak diterapkan ya di berbagai bidang, contohnya pada bidang industri, ya, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu penerapan Data Science ya, adalah data mining ya. Lalu apa itu data mining? Ya, data mining adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu data dan mining. Data adalah kumpulan fakta-fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Lalu mining sendiri itu merupakan sebuah proses penambangan ya. Data mining diartikan sebagai proses menemukan pola dan pengetahuan yang menarik dari data dan dalam jumlah yang cukup besar. Sumber datanya dapat mencakup basis data ya, gudang data, web, repository, ya, informasi lainnya, atau data yang dialirkan ke sistem secara dinamis. Terdapat 7 metode ya, data mining yang menyesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Yang pertama, konsep classification ya. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam satu kelompok atau kelas ya. Metode ini biasanya bertujuan untuk memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya belum diketahui. Yang kedua, association ya. Association atau market basket analysis ya, atau analisa keranjang pasar ya secara umum disebut, atau association adalah metode yang berhubungan dengan pemasaran. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi ya, produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Yang ketiga, konsep clustering ya. Clustering adalah data mining atau nama lain dalam sebuah metode segmentasi ya, segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan satu kelas ya, ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Yang keempat, regression ya. Regresi ini merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas ya. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan pada nilai dari sebuah input. Yang kelima, forecasting ya. Forecasting data mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi sebuah nilai yang akan dicapai pada satu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Lalu yang keenam, sequencing ya. Sequence adalah sebuah urutan peristiwa. Metode ini berfungsi untuk mencari sebuah pola ya pada serangkaian kejadian atau sekuennya ya. Yang ketujuh, deskriptif ya. Deskriptif bertujuan untuk memahami lebih dalam ya, mengenai data-data yang dimasukkan dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Adapun beberapa tahapan ya data mining. Nah, jadi proses pentahapan data mining itu yang pertama harus ada pembersihan data. Yang kedua,
integrasi data, yang ketiga transformation, yang keempat data mining itu sendiri ya, yang kelima evaluasi pola atau pattern evaluation. Manfaat data mining juga dapat dirasakan ya dalam berbagai bidang. Yang pertama, mengetahui sebuah tren ya. Yang kedua, metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Yang ketiga, mengetahui produk yang dibeli bersamaan. Yang keempat, mengetahui perilaku konsumen. Yang kelima, model sebagai sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Oke, sampai di sini dulu ya materi mengenai data mining. Silakan Anda mempelajari materi-materi lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.